Salam teknik mesin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tentang rolling bearing di mata kuliah elemen mesin 1, ya, tepatnya jurusan teknik mesin. Baik, adapun tujuan pembelajaran dari rolling bearing ini adalah pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dari bearing. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis bearing. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami pemilihan jenis dan tipe bearing yang sesuai. Adapun outline yang akan kita pelajari di topik ini adalah pertama, definisi bearing, dan yang kedua adalah jenis bearing, dan yang ketiga adalah pemilihan bearing yang sesuai. Baik, apa itu definisi bearing? Apa itu bearing? Kita bisa definisikan sebagai support dan pengarah dengan gesekan yang minimum, putaran, osilasi elemen mesin seperti pada shaft, roda, dan transfer beban antar komponen mesin. Bearing ini diawali pada saat kita melakukan pergeseran pada benda ini. Pada saat kita geser, dia akan mengalami sliding friction ataupun gesekan pada saat bergeser. Ya. Kemudian, bagaimana kita mengurangi dari sliding friction itu? Yaitu dengan menggunakan rolling, dengan menggunakan metode rolling. Maka dari konsep ini muncullah yang disebut dengan rolling bearing. Apa kegunaannya? Yaitu mampu menyediakan tingkat presisi yang tinggi, ya, kemudian jelas pastinya gesekannya kecil, dan mampu juga di kecepatan tinggi, dan dapat mengurangi noise ataupun kebisingan. Dan di sini juga bisa mampu mengurangi konsumsi energi dan gesekan. Jadi, apa relasi ke energi? Pada saat Anda mendorong ini, otomatis ya energi yang Anda berikan itu cukup besar. Tetapi pada saat Anda menggunakan rolling, maka energi yang Anda butuhkan itu lebih kecil daripada model seperti ini. Baik, ada dua tipe dari bearing. Ya, kalau kita lihat komponen elemennya, yaitu ada namanya ball bearing dan ada namanya roller bearing. Ya, Anda bisa ball bearing, bisa lihat di gambar ini, ya, seperti apa model-modelnya. Ball memang betul-betul bola, dan roller itu dia bentuk silinder. Ball bearing ini mampu dalam kondisi gesekan kecil, artinya dia mampu menerapkan gesekan kecil, dan di sini dapat digunakan pada high speed. Tapi roller bearing dia mampu pada gesekan besar, ya, dan di sini digunakan pada beban tinggi, jadi bebannya cukup ataupun loadingnya cukup tinggi. Kemudian di sini adalah digunakan pada low speed. Baik, jenis bearing. Di sini ada dua jenis bearing yang bisa kita ketahui. Ada namanya radial bearing dan ada namanya thrust bearing. Apa perbedaan dari kedua bearing ini? Kalau teman-teman lihat di sini ada gambar radial bearing, dia mampu menerima axial load dan mampu menerima radial load. Sedangkan thrust bearing dia hanya mampu menerima axial load saja. Itu ciri-ciri dari radial bearing dan thrust bearing. Oke, berdasarkan ISO 5593, teman-teman nanti di sini bisa lihat ya standar dari terminologi ataupun standar dari bearing. Kalau kita definisikan itu D kecil adalah diameter dalam, sedangkan D besar itu adalah diameter luar, dan B itu adalah lebar bearingnya. Ya. Kemudian H adalah tinggi bearing, dan R itu adalah dimensi chamfernya, dan alpha itu merupakan sudut kontak. Ya. Baik, jika kita lihat sistem dari bearing itu sendiri, maka bearing tersebut diapit oleh kedua komponen elemen mesin. Pertama yaitu shaft, kemudian pastinya housingnya.
Ya, jadi ada beberapa komponen pemasangan bearing. Kalau teman-teman lihat di sini ada 1 sampai 14 ya, teman-teman bisa lihat seperti apa perbedaannya dan diakhiri dengan snap ring. Ya, awalnya cylindrical bearing dan snap ring. Sekarang kita ke bearing series ya. Pada saat teman-teman nanti memilih bearing series itu ada kode-kodenya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, kode-kodenya itu bisa Anda include di X ini 5 kali. Ya. Jadi teman-teman ini hanya gambaran seperti apa bearing series ya yang dijual di pasaran. Jadi teman-teman hanya cuma kodenya saja. Lalu bagaimana kita melakukan proses seleksi bearing? Pertama sekali kita harus mengetahui kondisi pada saat beroperasi. Ya, di mana dia beroperasi bearing tersebut? Digunakan untuk apa? Suhu berapa? Seperti apa housingnya yang direncanakan? Seperti apa putaran yang akan direncanakan? Itulah kondisi pada saat bearing beroperasi. Lalu yang kedua adalah pemilihan tipe bearing. Tadi tipe-tipenya ya banyak, hanya 2, tapi nanti anaknya banyak. Contoh katakanlah ball bearing itu nanti banyak sekali turunan-turunannya, ataupun roller bearing banyak sekali turunannya. Kemudian ukuran bearing berdasarkan umur. Nanti kita akan hitung umur dulu baru kita sesuaikan ukuran bearing, atau kita punya plot dulu ukuran bearing, lalu kita cek umurnya apakah sesuai atau tidak dengan requirement ataupun kondisinya yang akan diinginkan. Lalu pelumas ya seperti apa nanti. Lalu temperatur pada saat beroperasi, lingkungan bearing hingga sealing dan mounting bearing. Inilah untuk cara menseleksi bearing. Ya. Lalu bagaimana kondisi saat beroperasi? Seperti apa contoh-contoh kondisi saat beroperasi? Kalau teman-teman lihat di sini ya, banyak sekali putarannya berapa, lotnya berapa, ya, seperti apa, ya. Jadi mau diaplikasikan kemana? Nanti di sini kita sebagai data utama ataupun data eh, acuan untuk memilih tipe-tipe bearing ataupun seleksi bearing seperti apa. Kemudian pemilihan tipe bearing. Teman-teman di sini bisa lihat tabelnya ya. Di sini terdapat ball bearing dengan truss bearing, ataupun ball bearing dengan roller bearing, tapi nanti di sini ada radial bearing dan truss bearing. Dan di sini ada keterangannya, jika dia plus dia itu excellent ataupun +3, dan di sini +2 itu good, baik ya. Dan +1 itu fair, artinya cukup, masih bisa digunakan. Dan seterusnya unsuitable, itu tidak dapat digunakan. Jadi inilah parameter-parameter yang Anda pilih nantinya, apakah dia mampu menahan axial load atau mampu menahan radial load, dan konsekuensinya nanti data-data ini bisa dilihat berdasarkan simbol-simbol ini. Kemudian pemilihan tipe bearing. Seperti apa pemilihan tipe bearing? Ya, teman-teman bisa nanti dilihat temperaturnya seperti apa, ya, apakah dia menggunakan radial ataupun truss. Lalu penggunaan angle-nya, teman-teman nanti bisa melihat mau di vertikal atau mau di horizontal. Ya, jadi tipe bearing itu banyak sekali parameter yang akan digunakan untuk pemilihan hanya cuma tipenya saja. Ya, kita belum ke arah ke ukuran mountingnya seperti apa. Lalu di sini ada ukuran bearing berdasarkan umur. Ya, jadi kita menggunakan di sini prinsip ISO 281, di mana rumus yang dikeluarkan itu adalah L10 sama dengan C per P besar, itu pangkat P kecil. Ya, di mana L10 adalah basic rating life-nya, ya. Ini diasumsikan dengan satuan revolusi, dan L10H adalah diasumsikan sebagai ataupun diestimasi sebagai jam operasi. Ya, berapa jam dia. Lalu C adalah basic dynamic load rating, dan P adalah equivalent dynamic bearing load, dan N itu adalah putarannya, dan P adalah persamaan ataupun konstanta, itu 3 untuk ball bearing dan 10/3 untuk roller bearing.
Baik, inilah tipe-tipe ataupun cara-cara memilih bearing ya seperti apa berdasarkan umur ya. Dan selanjutnya kita akan kembali ke contoh berikutnya.